Oke, peserta didik, selamat berjumpa kembali pada materi gaya magnetik. Sebelum kita mempelajari lebih jauh tentang gaya magnetik, ini Bapak sampaikan kata bijak dan sekaligus motivasi dari beliau Profesor Dr. Engineering B.J. Habibie. Beliau mengatakan bahwa belajarlah mengucap syukur dari hal-hal baik di hidupmu dan belajarlah menjadi pribadi yang kuat dengan hal-hal buruk di hidupmu. Nah, ini menjadi penting sekali buat kita. Jadi saat kita menemui hal baik, kita harus bersyukur. Namun jika kita menerima hal yang kurang baik atau sedikit musibah, maka kita harus menjadi pribadi yang kuat, ya, tidak putus asa dan selalu bersemangat. Oke, peserta didik yang berbahagia, Bapak mengingatkan sebelum mempelajari lebih jauh, jangan lupa yang belum subscribe untuk klik subscribe, komen, dan share. Oke, baiklah peserta didik yang berbahagia, kita patut bersyukur ya, di masa pandemi ini kita masih dalam kondisi sehat walafiat sehingga kita bisa belajar lebih jauh tentang fisika, khususnya materi gaya magnetik, ya. Oke, Bapak mengingatkan, siapkan catatan dan alat tulis, ya, untuk mencatat hal-hal yang penting pada tayangan video kali ini, ya. Mohon untuk meningkatkan konsentrasi agar semua materi yang Bapak susun di video pembelajaran kali ini bisa dikuasai dengan baik. Oke. Peserta didik yang berbahagia, untuk materi gaya magnetik masih dalam lingkup kompetensi dasar yang sama dengan materi-materi sebelumnya, yaitu 3.3 menganalisis medan magnetik, induksi magnetik, dan gaya magnetik pada berbagai produk teknologi. Melakukan percobaan tentang induksi magnetik dan gaya magnetik di sekitar kawat berarus listrik. Berikut presentasi hasilnya, ya. Ini masih terkait dengan KD materi sebelumnya, ya. Jadi peserta didik untuk tidak melupakan materi-materi sebelumnya karena saling terkait dengan materi ini, ya. Oke. Oke, peserta didik yang berbahagia, tujuan pembelajaran kali ini adalah setelah kalian mengikuti tayangan video pembelajaran ini, peserta didik dapat satu, memahami pengertian gaya magnetik dalam medan magnet. Yang kedua, menganalisis arah vektor gaya magnetik pada muatan yang bergerak dalam medan magnet. Tiga, menganalisis persamaan gaya magnetik pada muatan yang bergerak dalam medan magnet. Yang keempat, menganalisis arah vektor gaya magnetik pada pengantar berarus dalam medan magnet. Yang kelima, menganalisis persamaan gaya magnetik pada penghantar berarus dalam medan magnet. Yang keenam, menganalisis arah vektor gaya magnetik pada penghantar sejajar berarus listrik. Yang ketujuh, menganalisis persamaan gaya magnetik pada penghantar sejajar berarus listrik. Yang kedelapan, menganalisis terjadinya gaya magnetik pada bingkai penghantar berarus listrik dalam medan magnet. Dan yang terakhir adalah menganalisis persamaan gaya magnetik pada bingkai penghantar berarus listrik dalam medan magnet. Jadi ada 9 tujuan pembelajaran yang harus kalian kuasai pada pertemuan kali ini, ya, lewat video pembelajaran. Oke. Didik yang berbahagia, marilah kita tingkatkan konsentrasi agar semua materi bisa dipahami dengan baik. Kita akan mulai dengan pengertian gaya magnetik. Gaya magnetik adalah
gaya yang timbul pada penghantar berarus listrik yang berada dalam medan magnet ya. Jadi ada dua unsur yang ada di sini, syaratnya yaitu harus berarus listrik, ada arus listrik, dan ada medan magnet. Maka besaran yang muncul ketiga adalah gaya magnetik. Oleh karena itu nanti ada hubungan antara arah arus listrik, arah medan magnet, dan arah gaya magnetik. Nah, untuk menentukan arah vektor gaya magnetik F ya, induksi magnetik yang nanti dilambangkan dengan B, dan kuat arus listrik I, bisa kalian gunakan aturan tangan kanan yang posisinya sebagai berikut ya. Dalam gambar ini ya, perhatikan baik-baik. Posisikan ibu jari kalian, jari telunjuk dan jari tengah dalam posisi saling tegak lurus ya. Kalau ibu jari menunjukkan arah arus, jari telunjuk menunjukkan arah induksi magnet, maka gaya magnetik ditunjukkan oleh jari tengah ya. Ini kalian perhatikan baik-baik ya. Sekali lagi Bapak ulang. Kalau ibu jari menunjukkan arah arus listrik, jari telunjuk menunjukkan arah medan magnet, maka arah gaya magnetik ditunjukkan oleh jari tengah. Atau juga bisa kalian gunakan aturan tangan kanan yang posisinya seperti di gambar kanan ya, menengadah ke atas itu, atau sesuaikan dengan arahnya nanti posisi tangan kanan kalian ya. Tapi yang jelas ini, kalau ibu jari menunjukkan arah arus, kemudian keempat jari lainnya menunjukkan arah medan magnet, maka telapak tangan itu menunjukkan arah gaya magnetik ya. Kemana telapak tangan menghadap, itulah arah gaya magnetik ya. Ingat, posisikan ibu jari dan keempat jari lainnya adalah tegak lurus ya, dan arah telapak tangan ini adalah menunjukkan arah gaya magnetik ya. Arah-arah vektor ini wajib kalian kuasai dengan baik agar nanti dalam menyelesaikan soal ini kalian bisa membentuk persamaan-persamaan ya yang sangat kondisional ya, sesuai dengan arah arus, arah induksi magnet maupun arah gaya magnetik. Jadi arah-arah ini menjadi hitung vektor nantinya ya dalam soal-soal yang lebih kompleks ya. Jadi diingat-ingat ya, ketentuan ini harus kalian pahami dengan baik ya. Mohon tidak lupa ya, dan tidak salah ya, karena penting sekali. Gaya magnetik ini adalah termasuk besaran vektor ya, maka dalam perhitungannya jelas akan melibatkan arah vektor ya. Oke. Oke, peserta didik, tingkatkan konsentrasinya ya. Kita akan mulai dengan gaya magnetik pada muatan yang bergerak atau melintas dalam medan magnet ya. Kita ketahui bahwa hakikat arus listrik adalah aliran muatan listrik. Maka jika ada aliran muatan listrik atau Q dalam medan magnet, akan timbul gaya magnetik ya, karena aliran muatan ini tidak lain adalah merupakan hakikat arus listrik ya. Kita perhatikan dalam gambar ya, di sana ada muatan negatif ya. Ada muatan negatif ya yang mengalir ke kanan ya, atau bergerak ke kanan. Ingat, muatan negatif ini berlawanan dengan arah arus. Jadi kalau muatan negatif bergerak ke kanan berlawanan dengan arah arus, maka arah arus listriknya adalah ke kiri ya. Ingat-ingat ya, kalau muatan negatif bergerak ke kanan, maka arah arusnya ke kiri. Kalau muatan negatifnya bergerak ke kiri, kemana arah arusnya? Iya, baik sekali ya, arah arusnya pasti ke kanan. Kalau muatan negatif bergerak ke atas,
Kemana arusnya? Iya, ke bawah ya, dan sebagainya dan sebagainya. Ini untuk muatan negatif. Namun untuk muatan positif ya, kemana gerak arah muatan positif? Itu menunjukkan arah arus ya. Jadi kalau muatan positif bergerak ke kanan, maka arusnya ke kanan. Muatan positif bergerak ke kiri, arusnya ke kiri, dan sebagainya dan sebagainya. Nah, kita kembali ke gambar ini. Muatan negatif ke kiri, maka arusnya ke kanan ya. Di sana medan magnetnya masuk bidang gambar ya. Sesuai dengan aturan tangan kanan tadi, maka arah gaya magnetnya ke bawah ya. Coba kalian terapkan ya, sesuai dengan penentuan arah arus dengan menggunakan aturan tangan kanan ya. Saya ulang, muatan negatif ke kanan, maka arusnya ke kiri. Nah, di sana ada medan magnet yang masuk bidang gambar, maka gaya magnetiknya ke bawah ya. Jadi menarik muatan ke bawah. Lalu besarnya daripada gaya magnetik pada muatan adalah F sama dengan besarnya medan magnet B kali besarnya muatan I kali kecepatan gerakan muatan V sinus theta. Nah, theta di sini adalah sudut yang dibentuk antara arah arus ya dan arah induksi magnet B itu, atau arah kecepatan dengan arah induksi magnet B ya. Maka ada sinus ya. Nah, bagaimana kalau arah arus dan arah B sudah tegak lurus? Tentunya tetanya sudutnya adalah 90 derajat. Nah, sinus 90 derajat adalah 1. Maka kalau sudah tegak lurus, berarti gaya magnetnya adalah B kali Q kali V ya. Ini saya kira dipahami ya. F ini gaya magnetik satuan Newton, B induksi magnetik dalam Weber per meter persegi atau Tesla, Q muatan dalam kolom, V kecepatan gerak muatan dalam meter per sekon, theta sudut antara induksi magnet dengan arah V ya. Oke, saya kira persamaan ini tidak terlalu kompleks dan mudah dipahami oleh siswa, saya kira ya, tidak rumit ya. Kembali mengingatkan bahwa nanti hitung faktor ini menjadi peranan penting ya. Oleh karena itu banyak soal-soal yang di samping menanyakan nilai gaya magnetik, soal ini juga meminta untuk menentukan arah ya. Jadi jangan sampai kalian sudah bisa menentukan nilainya namun salah dalam menentukan arahnya, ini juga menjadi fatal ya. Jadi salah tentunya ya. Oke, para siswa, marilah kita teruskan ya untuk mempelajari gaya magnetik ini. Kali ini disajikan gambar aliran muatan positif ya, yang bergerak ke kanan menembus medan magnet yang arahnya masuk bidang gambar ya. Nah, karena ini muatan positif, maka arah gerak muatan ini juga searah dengan gerak arus listrik ya, di searah arus listrik. Maka dapat kalian tentukan arah gaya magnetiknya kemana dengan menggunakan arah aturan tangan kanan ya. Ini sudah Bapak informasikan, kalau muatan positif maka arusnya juga sama dengan arah kecepatan muatan positif tadi ya. Jadi kalau muatan positif ke kanan maka arusnya juga ke kanan ya. Nah, dengan aturan tangan kanan kalian bisa menentukan bahwa gaya magnetik ini akan ke atas ya. Maka karena ada gaya magnetik yang menuju ke pusat lingkaran, muatan ini akan membentuk lintasan melingkar ya. Nah, karena bergerak melingkar, maka untuk setiap benda yang bergerak melingkar secara sistem bersamaan juga akan muncul gaya sentrifugal ya, yang arahnya keluar lingkaran. Berapa besarnya? mv² per r ya. Nah,
saat muatan ini bergerak melingkar setimbang, maka gaya magnetik yang sebagai gaya sentripetal akan sama dengan nilai gaya sentrifugalnya mv kuadrat per R. Maka kalau ini terjadi bisa membentuk persamaan B kali Q kali V sama dengan mv kuadrat per R ya. Ini adik yang berbahagia, saya kira ini tidak begitu masalah ya, masih mudah saya kira untuk kalian pahami ya. Untuk lebih memantapkan, ini Bapak kasih contoh soal ya. Muatan 6 mikrokolom massa 10 mikrogram bergerak dengan kecepatan 500 meter per sekon menembus tegak lurus medan magnet 4 kali 10 minus 2 Tesla. Tentukan ya A gaya magnetiknya, B jari-jari lintasan yang terjadi. Oke, kita coba jawab ya. Pertama kita data dulu dari besaran-besaran yang ada di soal ya. Kita data Q-nya, misalnya di situ Q-nya ya 12 kali 10 12,5 mikrokolom ya. 12,5 kali 10 minus 6 kolom, masanya 10 mikrogram, 10 min 8 kilogram, V-nya 500 meter per sekon, dan B-nya 4 kali 10 minus 2 Tesla. Nah, untuk menghitung gaya magnetik pada muatan saya kira nggak ada masalah ya. Gunakan persamaan B kali Q kali V, ditemukan ya, tinggal memasukkan nilainya 4 kali 10 min 2 kali 12,5 kali 10 minus 6 kali 500 ya, ketemunya 2,5 kali 10 pangkat minus 4 Newton ya. Nah untuk R tadi sudah disampaikan di persamaan ya, itu otomatis nilainya adalah mv kuadrat per bq atau sepuluh pangkat minus 8 ya kali 500 ya per 4 kali 10 pangkat min 2 kali 12,5 kali 10 pangkat minus 6 ya, dihasilkan 10 meter ya. Nah kenapa V-nya tidak kuadrat? Karena sudah di bawah sudah ada V ya, jadi V kuadrat dibagi V tinggal MV ya. Saya kira ini hanya aljabar biasa ya, tidak akan menyulitkan kalian ya. Oke, peserta didik yang berbahagia, kita akan lanjutkan memahami materi gaya magnetik. Kali ini adalah gaya magnetik pada pengantar lurus ya, panjang berarus listrik dalam medan magnet ya. Di gaya magnetik pada pengantar lurus berarus listrik dalam medan magnet. Kita perhatikan kalau pengantar lurus ini diberi arus ke bawah ya, kalian lihat pengantar lurus diberi arus ke bawah dengan medan magnet masuk ya, dengan medan magnet masuk sesuai dengan aturan tangan kanan. Nah, kalian bisa tentukan gaya magnetiknya ya pada pengantar, yaitu ke kanan ya. Jadi B masuk, I ke bawah, maka gaya magnetiknya lah ke kanan. Nah, berapa besarnya? Besar gaya magnetik pada pengantar lurus yang berarus listrik adalah perkalian antara kuat arusnya kali induksi magnetnya kali panjang pengantar sinus sudutnya ya. Theta ini merupakan posisi sudut antara arah arus dan arah induksi magnet ya. Nah tentunya kalau B dan I nya sudah tegak lurus atau tetanya 90 derajat, maka nilai gaya magnetiknya menjadi I kali B kali L ya. Karena sinus 90 adalah 1 ya. Itu keterangan ya. F gaya magnetik dalam Newton, I kuat arus yang mengalir dalam ampere, B induksi magnet dalam Weber per meter persegi atau Tesla, L panjang penghantar ya. Ini juga
persamaan yang mudah saya kira ya untuk kalian kuasai. Oke. Ya, peserta didik yang berbahagia, untuk menguatkan persamaan tadi, ini Bapak kasih contoh soal ya. Sebuah pengantar panjang 40 cm dialiri arus 10 ampere mengarah ke utara ya. Ingat arusnya ke utara, berada dalam medan magnet 6 kali 10 min 3 Tesla yang mengarah ke timur ya. Dari data ini tentukan besar gaya magnetik pada pengantar di arah gaya magnetik ya. Kita data dulu untuk menjawab ya. L-nya 40 cm, 4 kali 10 pangkat min 1 meter ya. I-nya 10 ampere. B-nya 6 kali 10 min 3 Tesla, negatif 3 ya. Maka kalau kita tanyakan gaya magnetiknya, otomatis perkalian antara I kali B kali L ya. Kalau kita hitung 10 kali 6 kali 10 minus 3 ya, kali 4 kali 10 pangkat minus 1 ya, maka dihasilkan 24 kali 10 pangkat minus 4 ya, Newton ya tentunya ya, atau 2,4 kali 10 pangkat minus 3 Newton ya, kalau menurut aturan yang benar ya, penulisan ilmiah ya, 2,4 kali 10 minus 3 Newton atau 24 kali 10 minus 4 Newton ya. Lalu kalau kita gunakan aturan tangan kanan, coba kalian praktekkan ya, arus mengarah ke utara ya, kemudian medan magnet mengarah ke timur ya. Nah, maka kalau kita gunakan, tentunya gaya magnetiknya adalah mengarah ke bawah ya, mengarah ke bawah. Oke, untuk memahami kalian dalam mempelajari gaya magnetik di pengantar lurus ini, Bapak kasih tugas ya. Sebuah pengantar panjang 50 cm dialiri arus 20 ampere mengarah ke barat ya, berada dalam medan magnet 8 kali 10 minus 3 Tesla ya, yang mengarah ke selatan. Dari data ini tentukan ya besar gaya magnetik pada penghantar dan arah gaya magnetik pada penghantar. Nah, agar kalian benar-benar memahami, tentunya tugas ini wajib kalian kerjakan ya. Ingat, sudah sering kali Bapak sampaikan bahwa belajar terbaik adalah I do, I understand ya. Dengan mengerjakan kita paham ya. Dengan mengerjakan kita paham. Oke. Oke, peserta didik, marilah kita tingkatkan konsentrasi ya untuk menguasai bagaimana gaya magnetik pada penghantar sejajar berarus listrik ya. Ingat ya, karena ini ada dua penghantar ya yang sejajar, maka karena masing-masing berarus listrik, otomatis penghantar ini masing-masing akan menimbulkan medan magnet di sekitarnya ya. Nah, I1 ini akan menghasilkan medan magnet yang juga nyampe ke I2 ya. Nah, pada gambar ini I1 dan I2 searah. Nah, sesuai dengan aturan tangan kanan yang sudah kalian gunakan untuk menentukan arah I ya. Arah induksi magnet di suatu titik adalah arah garis singgung lingkaran ya. Maka arah induksi magnet yang disebabkan oleh arus I1 pada I2 adalah masuk bidang gambar ya. Masuk bidang gambar. Nah, di situ ada I2 yang ke atas ya. Maka pada I2 akan timbul gaya magnetik yang arahnya ke kiri ya, menuju ke I1. Demikian juga I2 ini akan menimbulkan medan magnet yang nyampe ke I1. Nah, saat masuk ke I1, otomatis garis singgungnya adalah keluar bidang gambar. Nah, karena di I1 ada arus ke atas, ada medan magnet keluar bidang gambar, maka ada gaya magnetik pada I1 arahnya ke kanan. Oleh karena itu, antara I1 dan I2 timbul gaya magnetik yang tarik-menarik ya. Yang tarik-menarik.
Ingat-ingat tuh yang tarik menarik. Nah, besarnya berapa untuk gaya magnetik pada pengantar sejajar berarus ini? Besarnya gaya magnetik pada tiap satuan panjangnya adalah permeabilitas magnet ya kali I1 kali I2 banding 2IA ya, dimana A adalah jarak antara dua penghantar ya. Terangan F adalah gaya magnetik tiap satuan panjang Newton per meter. I1 dan I2 adalah kuat arus pada masing-masing penghantar dalam ampere. A ini jarak kedua penghantar dalam meter ya. Nah, untuk tugas, untuk keterampilan kalian menggambar vektornya, ini Bapak sajikan tugas untuk kalian coba kerjakan ya. Kalau tadi di soal ini arusnya searah, coba kalian gambar di rumah vektor gaya magnetik di mana arusnya adalah berlawanan. I1 ke atas, I2 ke bawah ya. Ini harus kalian coba ya untuk keterampilan menentukan vektor ya gaya magnetik. Oke. Peserta yang berbahagia, kita lanjutkan gaya magnetik pada bingkai penghantar berarus listrik dalam medan magnet ya. Bingkai penghantar pada penghantar berarus listrik dalam medan magnet. Perhatikan gambar ya. Di situ ada bingkai penghantar. Saat bingkai penghantar dikasih arus listrik, maka arus listriknya akan mengalir dalam loop tersebut ya, di mana menembus dia berada dalam medan magnet. Saat arus searah B, maka gaya magnetiknya 0 ya. Ingat, searah berarti tetanya 0, maka F-nya 0. Namun sisi-sisi yang berarus I dengan arah berlawanan memotong medan magnet B, menimbulkan gaya magnetik dalam arah yang berlawanan sama besar dan berjarak tertentu ya. Maka inilah akan menimbulkan namanya kopel ya. Apa itu kopel? Kopel adalah pasangan gaya yang besarnya sama namun arahnya berlawanan ya. Nah, akibat adanya kopel ini, maka bingkai kumparan akan berputar ya. Bingkai kumparan akan berputar. Nah, besar kopel yang terjadi adalah ini, kalau kita uraikan ya, kopelnya lah jumlah kumparan ya, jumlah litian kumparan kali kuat arusnya kali induksi magnet kali luas bingkai sinus theta. Didapat dari mana luas bingkai? Adalah perkalian antara sisi yang punya panjang L dan lebar D ya, maka menimbulkan luas bingkai ya. Nah, keterangannya N adalah jumlah litian bingkai kumparan, I kuat arusnya mengalir dalam kumparan, B induksi magnet dalam kumparan ya, induksi magnetnya ya yang ditembus oleh bingkai kumparan tadi bersatuan Weber per meter persegi atau Tesla ya. A luas bingkai kumparan meter persegi dan theta sudut arah bingkai terhadap B ya. Nah, ini ingat-ingat persamaannya ya. Ini sudah harus hati-hati ya untuk kopel yang terjadi pada bingkai kumparan yang berarus listrik dan berputar dalam medan magnet ya. Kenapa bisa berputar tadi? Ini tidak lain karena adanya kopel. Oke. Peserta didik yang berbahagia, kita coba untuk pemahaman ya. Contoh soalnya ya, pengantar sejajar masing-masing berarus listrik 5 ampere dan 8 ampere dengan arah berlawanan. Jika kedua pengantar berjarak ya 10 cm, tentukan gaya magnetik persatuan panjang yang dialami pengantar tersebut ya. Jika mu 0, 4pi kali 10⁻⁷ Weber per ampere meter. Sekira ini tidak ada masalah ya.
untuk menjawab soal ini masukkan aja F-nya ya adalah mu kali I1 kali I2 per 2πa ya. Setelah kita masukkan harganya ditemukan 4π kali 10 pangkat min 7 kali 5 kali 10 per 2π kali 10 pangkat min 1 menghasilkan 10 pangkat min 4 Weber per meter persegi. Bagaimana arahnya? Arah gaya magnetiknya lah tolak menolak ya. Kemudian soal yang kedua ini menyangkut bingkai kumparan yang berputar ya dalam medan magnet ini. Bingkai kumparan berukuran 4 kali 5 cm persegi dialiri arus listrik 5 ampere berada dalam medan magnet 5 mili Tesla. Jika jumlah litan bingkai adalah 100, tentukan momen kopel maksimal di momen kopel saat tetanya 30 derajat. Oke, kita coba kerjakan dengan memasukkan data yang ada. Cari luasnya dulu 4 kali 5 20 cm persegi sama dengan 2 kali 10 pangkat minus 3 meter persegi. I-nya 5 ampere, N-nya 100 ya. Kita masukkan kopel maksimal NIBA. Kalau kita masukkan ya 100 kali 5 kali 8 kali 10 pangkat min 3 kali 2 kali 10 pangkat min 3 ditemukan 8 kali 10 pangkat min 3 Newton meter ya. Kemudian B, saat sudutnya 30 derajat maka NIBA sin 30 atau 8 kali 10 pangkat min 3 tadi sebagai kopel maksimal ya kali sin 30. Sin 30 adalah setengah maka 4 kali 10 pangkat minus 3 Newton 4 kali 10 pangkat negatif 3 Newton meter ya. Oke ya. Oke, peserta didik yang berbahagia, tugas untuk pemahaman kalian di rumah ya. Ada 2 soal nih. 1 pengantar sejajar masing-masing berarus listrik 10 ampere dan 20 ampere searah ya. Jika jarak kedua pengantar 20 cm, tentukan gaya magnetik persatuan panjang yang dialami pengantar tersebut dan arah gayanya jika 0 4 kali 10 min 7 Weber per ampere meter ya. Kemudian soal kedua, bingkai kumparan berukuran 10 kali 6 cm persegi dialiri arus 10 ampere berada dalam medan magnetik 8 mikrotesla ya. Jika jumlah litan bingkai ada 200, tentukan momen kopel maksimal B momen kopel saat sudutnya 60 derajat ya. Ini sekali lagi ini agar kalian paham tentunya wajib mengerjakan soal latihan ini ya. Ingat, I do, I understand. Dengan mengerjakan kita paham. Oke, peserta didik yang berbahagia, demikianlah video pembelajaran yang menyangkut gaya magnetik ya. Sampai jumpa lagi di pembelajaran berikutnya, yaitu induksi elektromagnetik ya. Ini mudah-mudahan semua peserta didik semuanya dalam kondisi sehat walafiat sehingga nanti kita bisa belajar bersama lagi di materi induksi elektromagnetik. Mengingatkan kembali yang belum subscribe untuk klik subscribe, komen dan share ya. Untuk menutup acara ini mengingatkan kembali kata bijak dan motivasi dari Profesor Dr. B.J. Habibie. Belajarlah mengucap syukur dari hal-hal baik di hidupmu dan belajarlah menjadi pribadi yang kuat dengan hal-hal buruk di hidupmu. Ya, ini kalimat bijak ya. Kita tidak boleh putus asa saat mengalami kejadian yang kurang baik, namun kita harus bersyukur saat menemui kebaikan. Oke, selamat belajar, sukses buat kalian semuanya. Mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan dan pikiran yang terang, kecerdasan yang luas pada kalian semuanya untuk terus belajar ya, untuk membekali diri demi masa depan kalian dan membekali diri kalian untuk
melanjutkan ke pendidikan lanjut sesuai dengan perguruan tinggi dan jurusan yang kalian impikan. Oke, sukses bersama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.